selamat datang di lembah waktu. Bayangkan seorang pengelana melayang diam-diam di galaksi selama miliaran tahun. Seorang pengelana yang lahir dalam cahaya bintang yang telah lama padam, membawa serta kimia beku dari dunia yang tidak akan pernah kita kenal. Pengelana ini telah menyaksikan matahari menyala dan meredup, melintasi awan antar bintang, dan selamat dari tabrakan galaksi. Dan suatu hari, setelah perjalanan yang tak terbayangkan, ia memasuki lingkungan kita, tata surya yang kita sebut rumah. Pada tanggal 1 Juli 2025 dalam cerita ini, sebuah teleskop di Chili menandai titik bergerak yang redup. Hanya kandidat asteroid lain, jenis yang dikatalogkan para astronom setiap malam. Ia menerima sebutan sementara A-PLTLZ. Tapi apa yang dimulai sebagai rutinitas menjadi sebuah wahyu? Ini bukan batu yang terikat pada matahari kita. Orbitnya menunjukkan pengasingan. Itu adalah komet hiperbolik. Terbang terlalu cepat untuk ditangkap, terlalu lurus untuk berada di sini. Ini adalah utusan dari ruang antar bintang. Para astronom akan menamainya Tyche Atlas, objek antar bintang ketiga yang pernah ditemukan. Tapi tidak seperti apapun sebelumnya, usianya, kimianya, dan ceritanya menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Ini bukan hanya komet asing. Ini adalah fosil dari masa yang lebih tua dari matahari kita, berusia 7 miliar tahun. Utusan dari tata surya yang hidup dan mati jauh sebelum bumi bahkan menjadi debu. Ini adalah kisah penemuan itu. Kisah detektif kosmik yang mensains, sejarah, dan filosofi. Sebuah cerita tentang apa yang terjadi ketika umat manusia bertemu sesuatu yang lebih tua dari matahari itu sendiri. Setiap cerita detektif dimulai dengan petunjuk. Dalam kasus ini, petunjuknya bukan sidik jari atau jejak kaki, melainkan kurva cahaya, lintasan, dan spektrum kimia. Tempat kejadian perkara bukanlah sebuah ruangan, melainkan seluruh tata surya. Dan para penyelidiknya adalah teleskop, yang berbasis di darat dan di luar angkasa, berburu jawaban dalam kesunyian ruang angkasa. Yang membuat cerita ini menarik bukan hanya objeknya itu sendiri, tetapi apa yang diwakilinya. Kemungkinan memegang di tangan kita materi yang lebih tua dari bintang kita sendiri. Sebuah tautan nyata ke masa lalu galaksi yang dalam. Ini akan memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan tentang dari mana planet berasal, bagaimana kimia kehidupan menyebar, dan apakah kita adalah bagian dari ekosistem galaksi yang jauh lebih besar. Langit malam penuh dengan titik-titik bergerak. Atlas, sistem peringatan dini dampak terrestrial asteroid, dirancang untuk menemukan asteroid berbahaya. Asteroid yang bisa mengancam bumi. Pada malam bulan Juli itu di Chili, algoritma teleskop menandai titik samar yang bergeser di antara bintang-bintang latar belakang. Awalnya tidak ada yang aneh. Tapi dalam beberapa jam, para astronom menyadari gerakan itu tidak cocok. Benda itu bergerak terlalu cepat. Observasi lanjutan datang dari Hawaii, Afrika Selatan, dan Kepulauan Canary. Dalam beberapa hari, lintasannya jelas, eksentrisitas 6,1. Apapun di atas 1 berarti tidak terikat. Objek ini bukan hanya tidak biasa, itu adalah pengungsi galaksi. Sebagai perbandingan, Oumuamua pada tahun 2017 memiliki eksentrisitas 1,2. 2I Borisov pada tahun 2019 memiliki 1,4. Tapi 6,1 adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Sebuah komet yang ditembakkan seperti bola meriam melintasi galaksi. Kecepatan berlebih hiperboliknya 58 km per detik, 130 mil per jam. Kecepatan yang sangat tinggi, sehingga tidak ada objek tata surya yang bisa menandinginya. Sudah resmi, umat manusia telah menemu pengunjung antar bintang ketiganya. Bagaimana cara menyelidiki objek yang tidak bisa disentuh siapapun? Kamu bisa menggunakan cahaya. Teleskop di seluruh dunia diarahkan ke Tyche Atlas. Teleskop luar angkasa James Webb mengarahkan cermin emasnya ke koma komet, lingkaran gas dan debu yang menguap saat memanas. Spektroskopi mengungkapkan sesuatu yang mencengangkan. Berbeda dengan komet di tata surya kita yang didominasi uap air, komet ini kaya akan karbon dioksida. Rasio CO2 terhadap H2O sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa komet ini terbentuk di daerah yang jauh lebih dingin daripada komet kita, lebih jauh dari bintang induknya, di wilayah yang sangat dingin. Yang lebih aneh lagi, para astronom mendeteksi nikel tanpa besi, ketidakseimbangan kimia yang belum pernah terlihat di sekitar kita. Ini berarti sistem bintang induknya mengalami proses unik yang tidak kita ketahui. Kimianya benar-benar asing. Dari mana objek ini berasal? Dengan melacak kembali lintasannya, para ilmuwan menelusuri jalurnya melewati piringan tipis tempat matahari kita berada, masuk ke piringan tebal galaksi.
sebuah wilayah yang dihuni oleh bintang-bintang berusia hingga 12 miliar tahun. Ini adalah bukti kuatnya. TKI Atlas kemungkinan terlontar dari sistem bintang di piringan tebal, mungkin sejak 7 miliar tahun yang lalu. Itu membuatnya 2,5 miliar tahun lebih tua dari matahari kita. Bintang induknya mungkin sudah tidak ada lagi, meledak sebagai supernova, runtuh, atau memudar menjadi katai putih. Namun, pecahan beku dari sistemnya ini masih berkeliaran, membawa memori kimiawi dari dunia yang hilang ditelan waktu. Ini menjadikan TI Atlas bukan hanya sebuah komet, tetapi fosil galaksi. Bukti bahwa Bima Sakti telah membentuk dan menghancurkan dunia jauh sebelum bumi bahkan lahir. Berita menyebar cepat. Judul berita berbunyi, komet lebih tua dari matahari ditemukan. Masyarakat terpikat, sama seperti dengan Oumuamua. Tapi kali ini, buktinya lebih kaya, lebih jelas, lebih mendalam. NASA mengusulkan pengalihan James Webb untuk studi yang lebih lama. ESA membahas percepatan misi Comet Interceptor-nya. Teleskop FAST Tiongkok dan Observatorium Aries India ikut berburu. Perusahaan swasta seperti SpaceX menyarankan Starship bisa, secara teori, meluncurkan penerbangan cepat jika waktunya tepat. Untuk pertama kalinya, pertanyaannya bukan hanya apa itu, tapi siapa yang akan mempelajarinya lebih dulu. Sains menjadi terjerat dengan geopolitik. Bisakah sebuah wahana menangkap material? Bisakah pengembalian sampel dilakukan? Persaingan memanas di balik permukaan, bahkan ketika para ilmuwan menyerukan kolaborasi. Spekulasi merebak. Mungkinkah TII Atlas membawa molekul organik? Data awal mengisyaratkan adanya rantai karbon kompleks, cikal bakal kehidupan. Jika demikian, ini akan mendukung panspermia, gagasan bahwa bahan-bahan kehidupan menyebar dari sistem bintang ke sistem bintang lain melalui komet S. Yang lain bertanya-tanya, mungkinkah itu pecahan dari planet yang hancur? Pecahan dari dunia yang pernah hidup? Dan di sudut-sudut yang paling spekulatif, bisikan tentang wahana asing. Bagaimanapun, Oumuamua sudah memicu perdebatan tentang asal-usul buatan. Apakah TKI Atlas adalah pengembara alami, atau mungkinkah peradaban yang telah lama punah meninggalkan jejak mereka pada objek-objek tersebut? Tidak ada bukti yang menunjukkan teknologi, tetapi misteri itu sendiri memperdalam daya tarik umat manusia. TKI Atlas melintas terlalu cepat untuk misi yang akan dipasang. Pada akhir 2025, ia mencapai perihelion di dalam orbit Mars. Pada awal 2026, ia sudah melewati Jupiter, kembali ke jurang. Tapi penemuannya menyulut semangat badan antariksa. Interceptor Comet ESA yang dirancang untuk menunggu di luar angkasa untuk target semacam itu menjadi prioritas. NASA menjelajahi konsep propulsi nuklir listrik untuk mengejar objek antar bintang di masa depan. ISRO di India mempertimbangkan apakah misi generasi berikutnya suatu hari nanti dapat mencegat para pelancong tersebut. Perusahaan antariksa swasta mengusulkan ide-ide baru. Layar surya yang diluncurkan dalam waktu singkat, probe bertenaga AI yang dapat beradaptasi di tengah penerbangan, kawanan pencegat kecil untuk mengelilingi dan mempelajari komet semacam itu. Pesannya jelas, kita harus siap. Memegang sesuatu yang lebih tua dari matahari memaksa manusia untuk melihat ke dalam diri. Selama miliaran tahun, komet ini melayang dalam kegelapan. Sekarang, untuk sesaat, ia melintas cukup dekat sehingga kita bisa melihatnya. Apa artinya itu tentang tempat kita di galaksi? Agama dan filosofi mulai merenungkannya. Dalam kosmologi Hindu, penciptaan dan kehancuran adalah siklus abadi. Dan di sini ada bukti fisik dari penciptaan yang lebih tua dari kita sendiri. Dalam tradisi Barat, itu membangkitkan gagasan Alkitab tentang saksi penciptaan. Dalam humanisme ilmiah, itu mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak dari galaksi yang jauh lebih tua dan lebih kompleks dari yang kita kira. Komet menjadi cermin. Tidak hanya memantulkan bintang asalnya, tetapi juga kebutuhan kita akan makna di alam semesta yang luas. Setelah semua data terkumpul, para ilmuwan menyimpulkan, TKI Atlas lahir di sekitar bintang di piringan tebal galaksi sekitar 7 miliar tahun yang lalu. Komet ini sebagian besar terdiri dari es CO2 dengan rasio kimia eksotis yang tidak dikenal di tata surya kita. Komet ini membawa petunjuk molekul organik, mungkin benih kehidupan. Komet ini telah menjelajahi galaksi lebih lama daripada usia bumi. Untuk sesaat, kemudian, tanpa suara, komet itu meluncur pergi ke ruang antar bintang. Kita hidup di planet kecil, mengelilingi bintang sederhana, di sudut tenang Bima Sakti. Mudah untuk merasa sendirian, tapi penemuan sesuatu seperti TKI Atlas menghancurkan ilusi itu.
Ini membuktikan galaksi hidup dengan para penjelajah kuno, membawa sejarah bintang-bintang yang telah lama tiada. Saat pergi, Tig Atlas meninggalkan bukan hanya data, tapi juga perspektif. Kita tidak terisolasi. Kita adalah bagian dari jaring galaksi yang penuh ciptaan dan kehancuran, bintang-bintang yang melahirkan dunia, komet-komet yang mengembara di antaranya. Selama miliaran tahun, komet ini melakukan perjalanan dalam keheningan. Selama beberapa bulan singkat, kita mendengarkan. Dan dalam bisikannya, kita mendengar suara galaksi yang lebih tua dari matahari. Ini adalah arsip tak terbatas. Dan kisah Tig Atlas hanyalah permulaan. Alam semesta mengirimkan pesan kepada kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah melihat.